lingkungan hidup ini harus benar-benar birokrasi harus direformasi dengan baik. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sampah. Salah kelola sedikit bisa merusak generasi 10-20 tahun ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siang ini kita kebenaran bersama dengan anggota Dewan, bisa dikatakan termuda ya Bang? Termuda. Kota Bekasi, Abangda Gilang Esa Muhammad. Nah, di samping saya sudah dengan segala kesibukan waktunya, padat sekali saudara, pengusaha juga beliau, tapi menyempatkan diri untuk bisa berpodcast dengan kita dan mengejawantahkan ya tugas, fungsi, dan pokok daripada anggota Dewan, khususnya Komisi 2 ya Bang. Ya. Tidak berpanjang kata, silahkan langsung Bang memperkenalkan diri. Izin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Esa Muhammad, anggota DPRD Kota Bekasi yang saat ini diamanahkan oleh partai, ditugaskan di Komisi 2 yang mitranya itu adalah BMSDA, Dinas Perkimtan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tata Ruang, dan Dinas Bapelitbangda. Itu dinas gemuk-gemuk semua itu ya Bang? Iya begitu. Ya, artinya pengguna anggaran yang luar biasa itu ya? Iya, kita mengawasi yang ngabisin anggaran paling banyak. Iya. Selama pengawasan ini ada yang didapatkan Bang? Boleh diceritakan? Ya, pertama memang kita ini sering rapat dengan OPD yang tadi saya bilang mitra itu. Iya. Pertama adalah percepatan pembangunan dan juga bagaimana dinas-dinas ini sampai hari ini memang catatan merah lah ya menurut saya. Oh karena, ya, merah ya? Merah. Karena anggarannya sampai sekarang baru 40% penyerapannya. Sekitar 40% lah. Apakah tepat seperti yang dikatakan Pak Purbaya itu banyak dana mengendap atau? Nah itu harusnya dana itu dari mulai awal tahun, pertengahan tahun sampai sekarang sudah penghujung akhir tahun itu harusnya bertahap dihabiskan. Karena kan ini apa ya? Semua ini anggaran ini sudah terencana susun dari tahun sebelumnya. Dah di situ harusnya diselesaikan. Yaitu dihabiskan, dibelanjakan lah ya. Nah, dibelanjakannya ini kan sebenarnya kan semuanya untuk kebermanfaatan masyarakat. Betul. Contoh, folder, pengecoran, terus buat ducting dan lain-lain lah, itulah BMSDA. Terus Perkimtan, renovasi sekolah, penambahan ruang kelas, terus juga hal-hal yang memang pembelian tanah tadi buat apa tuh namanya buat lahan ya. Lahan folder, lahan kuburan, terus juga sama buat yang sampah di Bantar Gebang. Iya. Merahnya karena itu terlambat. Penyerapannya rendah banget ya. Harusnya dana sudah ada tapi tidak dibelanjakan gitu. Karena apa tuh Bang? Setengah tahun itu dia. Setelah mendalami dengan OPD. Ya banyakan itu ada katanya ada yang gagal lelang. Jadi yang ikut lelang itu tidak bonafit. Jadi diulang. Terus juga yang kedua banyaknya perubahan struktur anggaran yang tadinya mau dibelanjakan ke A, ke B. Kalau saya sih melihat ya, di luar dari orang politik, saya melihat ini kan karena ada peralihan kekuasaan ya dari yang tadinya PJ, peralihan kepemimpinan yang tadinya PJ menjadi wali kota definitif. Jadi mungkin beberapa judul yang sudah rencanakan di tahun lalu mungkin diubah di pertengahan tahun. Oh gitu ya? Bisa. Dan itu diperbolehkan oleh Mendagri. Nah mungkin itu. Nah tapi dinasnya nggak gaspol gitu loh. Harusnya kalau udah diubah langsung dibelanjakan. Ini mungkin ya, kita nggak tahu kan. Tapi mungkin memang ada perubahan nomenklatur itu? Sebutan nama-nama sepengetahuan? Bukan nomenklatur sih, perubahan judul yang tadinya harusnya dibelanjakan A
jadi belanja B itu diperbolehkan karena wali kota baru itu dengan visi dan misinya itu yang baru diperbolehkan untuk menyesuaikan, menyesuaikan RPJMD lah ya bicara. RPJMD-nya. Siap Bang Dah, luar biasa ya. Jadi kita mungkin rapotnya sudah merah. Nah ini untuk supaya rapotnya kembali biru seperti apa Bang kira-kira? Ya nggak bisa lah, ini tinggal menghitung hari Pak. Udah menghitung hari Udah menghitung hari, mungkin tahun depan saya berharap kan ini kepala dinasnya baru. Terus juga kemarin sudah ada penyegaran, ada mutasi, rotasi. Ya saya berharap dari mulai kepala dinas, sekdi sampai bidang, sampai kasih dan staf, tahun 2026 ini harus lebih digaspol. Jangan sampai kita juga dapat punishment, karena kan namanya pemerintah pusat itu kan ada reward, ada punishment. Iya betul. Gitu jangan sampai nanti DAU kita bermasalah atau DAK kita juga bermasalah karena silva yang begitu besar. Gitu Pak. Kalau Abang bilang silvanya gede ini tahun ini. Ya iyalah, pasti kan kakak banyak dibelanjain. Penyerapan target Komisi 2 sendiri untuk pengawasan dan ini Bang seperti apa Bang? Minimal 60% lah. Tercapai? 60% tercapai sampai akhir tahun, cuma yang nggak tahu impossible atau possible kan. Sekarang ini per hari ini? Itu yang saya bilang sekitar 40%-an. Tapi keburu ngejar 60%. Itu tergantung dinas ya. Kita tiap minggu rapat sama dinas teknis mendorong supaya adanya percepatan. Biasa ya. Karena ini yang dirugikan sekali lagi bukan kami tapi ya masyarakat. Karena yang tadinya masyarakat udah impikan, oh ini mau ada, kita semua lah rugi Bang ya kan. Kita semua lah rugi. Oh ini mau ada pembangunan ini, totonya sampai sekarang belum berjalan dan sebagainya. Nah, ini raport merah dong ya berarti Bang ya? Untuk saat ini ya, saya mah ngomong apa adanya ya, dalam materi aling-aling. Karena posisinya kita ini kan mengevaluasi beliau-beliau. Iya benar. Dan juga mengawasi dan memberi masukan yang terbaik juga. Gitu. Siap. Nah, ini terkait infrastruktur lah. Kemudian terkait pelayanan publik seperti apa Bang? Ya, pelayanan publik ya saya sih melihat hari ini memang sudah ada reformasi birokrasi yang cukup baik yang dilanjutkan ya. Dari sebelumnya sampai saat ini bagaimana tadi pembuatan, kita kan ada dinas pelayanan itu di bawah saya itu dinas tata ruang sama dinas lingkungan hidup. Sama dinas perhubungan lah. Selebihnya itu dinas infrastruktur pembangunan teknis. Kalau perhubungan itu ada tentang pemasangan PJU, tentang bagaimana pembuatan kir, perpanjangan kir, terus halte, terus juga kalau di dinas tata ruang itu bagaimana orang membuat izin PBG yang sekarang dulunya IMB, terus juga SLF, terus juga bagaimana RDTH tercukupi apa enggak, RTH dan sebagainya, terus dinas lingkungan hidup itu ada izin SPPLH, AMDAL dan lain-lain. Nah inilah 3 dinas yang melayani. Kalau yang dinas BMSD kan tidak ada pelayanan dan sebagainya. Mungkin ada pelayanan tapi lebih banyak ke teknisnya. Nah ini yang pelayanan ini kami mengawasi memang ya. Kalau dinas tata ruang saya kira saat ini sudah baik ya, karena posisinya beberapa kali rapat itu mereka mengatensi hal-hal yang memang bersinggungan langsung dengan masyarakat, yaitu adalah percepatan orang mengurus izin PBG, terus juga bagaimana masyarakat itu bisa mengakses, oh ini tanahnya ini, mempertanyakan nih tanah ini bisa digunakan nggak oleh RW, Fasos-Fasum dan sebagainya. Nanti akan bekerja sama dengan bidang aset di di BPKAD. Nah maksud saya untuk saat ini sangat responsif ya. Terus yang kedua juga dinas lingkungan hidup. SLF gimana nih gedung-gedung ini? SLF itu memang kita sudah galakan beberapa kali, kami Komisi 2 itu sidak Pak. Kami sidak di beberapa perusahaan, salah satunya PT Arnott, terus satu lagi tuh kalau nggak salah Garuda Food, tapi dia bukan pabrik produksi ya. Dia lebih ke gudang. Terus juga kami juga sempat sidak juga di daerah Bekasi Utara.
Kalau nggak salah itu Saint-Gobain namanya, perusahaan Perancis. Nah, kami di sana hadir mengecek langsung bagaimana proses perizinan itu berjalan tidak. Terus juga mengupdate juga karena kan izin ini kan ada batas. Betul. Ada periodisasi. SLF kan ada batasnya. Ada periodisasi. Nah, maka pas kami cek di lapangan dengan aduan dari masyarakat, ternyata memang di Saint-Gobain itu SLF-nya belum ada. Tapi kami langsung menghadirkan Kepala Dinas Tata Ruang beserta jajarannya, tolong dibantu untuk percepatan. Karena bagaimanapun ini kan kita harus mengecek dari aspek teknis bahwa ini gedung ini berbahaya nggak? Yeah. Karena kan layak fungsi nggak nih? Yeah. Terus PBG-nya dicek, ada nggak penambahan tanah? Ada nggak pengurangan tanah? Ada nggak dia ngebangun tanpa izin dan sebagainya? Ini kan dicek, dihitung ulang, denahnya set plan-nya juga diperbarui dan sebagainya. Paling itu. Terus juga kalau di Dinas Lingkungan Hidup, memang ini yang agak pelik sih Pak, karena memang orang itu banyak aduan. Contoh pungli itu sangat besar di sana, bahkan saya juga termasuk korban. Terkait apa itu ya? Jadi saya itu di rumah ada buang sampah, tiba-tiba mungkin dia nggak tahu tuh rumah siapa, anggota dewan kayak apa atau apa, dihajar. Maksud saya dia ngomong lah ke yang jaga rumah. Ini Pak, sampahnya overload katanya. Padahal menurut saya namanya bak sampah ya segitu-segitu aja, nggak mungkin sampai menggunung kan. Kita juga polling udah dikomplain sama warga. Nah kami kalau overload gini harus bayar tambahan. Saya tanya ke dinas, Dinas Lingkungan Hidup, emang ada bayar tambahan? Nggak ada Pak Dewan. Ini saya harus bayar tambahan. Nah akhirnya ya intinya dibalikin lah duitnya. Tapi kan saya melihatnya gini, saya aja dibegituin, gimana rakyat gitu. Nah ini saya coba ngomong sama Pak RW, kalau ada oknum yang seperti itu, tolong sampaikan ke kami. Jangan sampai yang sudah ada di ketetapan retribusi itu ada lebihan. Ya itu kan namanya pungli Pak. Betul. Kalau yang di luar dari retribusi. Ternyata dari curhat mencurhat, supir saya ajak ngomong, saya tidak menyalahkan beliau-beliau ya. Pasti ini kan hulu hilir, namanya ini kan snowball. Ada sebab, ada akibat lah. Kenapa ada pungli? Berarti ada sebabnya nih. Yang berakibat kan pungli kan gitu. Nah ternyata pas dicek itu di tempat pembuangan akhir ada pungli lagi. Ada pungli lagi Pak. Kalau mau buang sampah cepet apa, makanya saya bilang, saya sampai telepon UPTD TPA ya, UPTD Sumur Batu. Kenapa bisa begini? Dia malah curhat. Tidak terkendali lah apa dan sebagainya. Menurut saya memang lingkungan hidup ini harus benar-benar birokrasi harus direformasi dengan baik, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sampah salah kelola sedikit bisa merusak generasi 10-20 tahun ke depan, karena kan merusak lingkungan juga. Kalau seandainya ini sampah yang titiknya sudah ditentukan, buangnya di sini, tiba-tiba ada orang buat TPA kecil. Ini contoh aja ya, di dekat Jaka Sampurna. Itu ada tempat pembuangan sampah di pinggir jalan. Dan itu saya udah negor berapa kali ke kelurahan. Tapi sampai hari ini nggak ada tindak lanjutnya. Itu coba lihat deh. Orang kita mau masuk tol Jor, itu ada orang buang sampah di situ. Saya nggak tahu bayar kemana itu retribusi, apa dia kayak gimana. Nah ini maksud saya harus ditindak. Karena kan itu merusak lingkungan, pencemaran. Dan sebagainya. Nah, maksud saya ini kan pasti kan di Dinas Lingkungan Hidup ini kan ada bidang wasdal. Tolong digalakin. Jangan cuma dia datang ke orang perusahaan-perusahaan besar limbah dia sidak, tapi yang nggak ada duitnya juga nggak disidak, ya nggak gitulah. Equal aja. Yang adil aja semua disidak. Dan juga sekarang saya mengapresiasi juga program yang memilah sampah dari mulai RW, RT, karena jangan sampai sampah tidak terpilah di tempat pembuangan akhir itu, ya akhirnya sampah apa aja kecampur, akhirnya yang rusak lingkungan Pak. Nah kalau dari sini, ini sampah yang bisa didaur ulang, ini sampah yang memang bisa reuse, dipakai lagi ya, itu baru dibuang ke tempat pembuangan akhir. Nah makanya di sini memang RW itu harus diedukasi. Lingkungan perangkat-perangkat lingkungan harus diedukasi sama
kalau nggak salah kan ada juga BSIP itu Badan Bank Sampah Indo Patriot itu yang memang harus diberikan perhatian oleh pemerintah supaya bisa ke depan itu masyarakat teredukasi bahwa sampah itu punya value. Ya. Itu loh, bukan sampah itu adalah ya udah sampah. Betul. Bos di dalam sampah itu ada berlian lah bahasanya iya, gitu. Iya, benar. Perputaran duit di situ. Perputaran duitnya juga ada. Nah, makanya supaya kita menghentikan atau memitigasi membludaknya sampah di tempat pembuangan akhir. Jadi LH ini juga harus berbenah lah ya menurut Abang. Berbenah. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan karena ini kan kunci dari kelestarian lingkungan. Terus juga kalau kagak ada yang ngangkat sampah, repot juga kan gitu. Yang terbesar Komisi 2 dalam menjaga agar pelayanan publik tetap responsif dan pro masyarakat, Bang. Ya paling kita ini lawan utama kita adalah pungli ya. Karena memang di beberapa temuan kita bersama, karena kita ini kan Komisi 2 ini di bawah kepemimpinan ketua komisi saya yang sangat progresif Pak Latu Harhari ini. Memang kita ini menemukan jangan sampai orang itu ingin mengurus sesuatu dibikin susah, ujung-ujungnya harus berbayar. Lama juga pula keluarnya. Nah, makanya ini kita memang berharap dinas-dinas yang di bawah mitra kami itu yang memang mengurus tentang pelayanan publik, tolong direformasi lah. Kalau enggak ya kami Komisi 2 tidak segan-segan akan menyidak bahkan juga memberikan sanksi. Sanksi kami adalah berupa rekomendasi kepada wali kota, nih si A terbukti tidak mengindahkan dari teguran kami dan sebagainya. Dan Komisi 2 ini alhamdulillahnya solid, Pak. Kita satu kata, satu perbuatan, apa yang memang menjadi isu Kota Bekasi, kami langsung masuk. Kayak waktu itu kita temukan ada mobil sampah yang bolong-bolong. Itu kan sampai di paripurna sekretaris komisi langsung ngomong ke Pak Wali Kota. Tadi juga Pak Nawal menyampaikan juga, ngapain kita di paripurna tadi? Ngapain Pemda sewa mobil listrik sedangkan mobil pengangkut sampahnya aja ya mohon maaf tidak layak gitu. Nah makanya maksud saya banyak yang harus dibenahi dari atas sampai bawah ini kan harus kita berbenah diri pemerintah untuk 5 tahun ke depan. Dan mobil listrik itu sewa Bang ya, bukan beli ya? Tadi sih sewa dan saya juga kan kebetulan juga ditugaskan oleh partai di Banggar, memang saya baca itu klausulnya itu memang sewa mobil listrik. Iya, bukan beli. Dan Dan banyak juga mobil kita yang hilang itu kan, pertemuan BPK itu kan. Ini juga sebenarnya ya saya sebagai anggota DPRD ya di luar Komisi 2 juga berharap aset-aset yang ada di Kota Bekasi ini harus dijaga betul. Ini kan dibeli oleh duit rakyat. Betul. Jangan sampai malah diperjualbelikan tanpa sepengetahuan pemerintah atau bahkan disewakan atau diberikan pinjaman ke orang-orang yang menurut saya bukan representasi bukan representasi dari masyarakat maupun representasi dari membantu dari program dari pemerintah itu sendiri. Ini kan semua dirawat oleh duit rakyat, dibeli oleh duit rakyat. Ya harusnya ini dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Jangan semudah itu memberikan pinjaman aset-aset. Bahkan rata-rata menurut saya juga, saya mah hafal karena saya dari kecil itu sering ngeliatin mobil dinas kali ya. Ini saya hafal nih. Ini kayak mobil dinas cuma platnya udah dihitemin. Saya mah hafal, ini mobilnya Pak Wali Kota yang lama, ini mobilnya Pak Sekda yang lama ini, tapi kok dia yang make, ini siapa yang make kan gitu lah. Bekasi kecil Bang ya. Bekasi kecil. Seliwerannya kelihatan. Kelihatan. Nah, ini juga menarik ya. Kita tiba-tiba masuk ke dalam tema mobil listrik ini kan udah lama digaungkan oleh Pemkot nih kan, mau merubah gitu kan dengan stigma ramah lingkungan dan ya kalau misalnya ke Jakarta
nggak perlu ada 2 mobil, 3 mobil gitu. Tapi kan seberapa urgensinya sih sebenarnya Bang itu menurut Abang? Memang kalau kita melihat dari Nilai global, ekonomis ya. dari global dulu, memang kita ini mengalami climate change yang begitu besar kan. Yang harusnya sekarang musim apa, tapi masih penghujan, yang harusnya musim panas, masih hujan, yang harusnya musim musim hujan jadi panas. Yeah. Pancarobanya ini sangat luar biasa. Nah, memang kalau secara struktur nasional, internasional, memang kita ini harus mengurangi emisi karbon dan lain-lain. Tapi semangat itu kan bisa dari segi yang lain dulu. Yeah. Karena kan contoh dengan pengurangan botol plastik itu udah sangat bagus. Kita apresiasi nih Bung Diki Pakai juga tumbler, luar biasa ya kan. Iya, Bang. Lock and lock lagi merek. Tapi sebelum itu Bang kita udah pakai Oh iya, tumbler, mantap. kan? Keren. Nah, jadi kalau memang didorong untuk mobil listrik, ya kita lihat dulu urgensinya apa urgensinya. Terus kalau bisa juga bertahap, jangan semuanya langsung disewa mobil listrik. Dan bentuknya nyewa kan Bang, sayang Nyewa. bener kenapa nggak beli aja sih Bang biar jadi milik Pemkot? Beli lebih mahal lagi Bang. Gitu ya? Iya, kalau menurut saya sewa masih oke lah, cuma bertahap. Atau ketika semua persoalan masyarakat sudah diatasi, baru bebenah diri lah seperti itu. Kita bagaimana memitigasi dan mengurangi emisi itu. Sampah aja masih belum selesai. Sampah aja belum selesai. Ini masih ada open dumping ya kan? Menurut saya Bekasi itu kuncinya satu, Bantar Gebang. Bantar Gebang ya. Bantar Gebang. Untuk sampah nih ya. Bukan sampah aja, semua persoalan itu di Bantar Gebang itu udah mulai persoalan sosial, persoalan lingkungan, persoalan politik, persoalan keuangan juga, pendidikan, pokoknya pelik. Dan itu harus diatasi. Dia itu mutiara, tapi masyarakatnya tidak merasakan dampak dari kan sono. Kalau di Bantar Gebang itu kan ada namanya bantuan DKI. Ada itu kan ada uang bau tuh Bang, pergantian uang bau. Iya, uang bau dan sebagainya. Tapi maksud saya belum berkeadilan. Dan ini menurut saya pemerintah Kota Bekasi harus bisa berbicara sama pemerintah provinsi agar semua jadi bukan Bantar Gebang tuh bukan kelurahan itu aja. Kalau bisa sekecamatan Bantar Gebang maupun kecamatan yang dilewati oleh mobil terkena dampak ya sampah. Contoh melewati tol Keluar Jati Asih atau contoh melewati keluar tol Mustika Jaya. Nah, itu harus diperhatikan dari mulai segi dari infrastrukturnya, kesejahteraan masyarakatnya, produk-produk sosialnya apa. Jadi jangan sampai cuma jadi bancakan lah ya bahasa kasarnya, bahwa daerah situ aja sampai masuk jadi LPM aja lebih dari jadi anggota dewan kan bahasanya. Jadi ketua BKM di sana harus lebih jadi anggota dewan ya. Makanya maksud saya stigma itu harus kita selesaikan, bahwa kita ke sana, kita menjadi apa di sana ya semerta-merta untuk memperjuangkan rakyat dari Bantar Gebang itu sendiri. Nah, tapi kalau memang misalnya dirasa bahwa ini sudah memang pemerintah kota sudah punya wacana dan kemudian dilakukanlah nih mobil listrik ini, seperti apa nih Bang tanggapan dari komisi? Ya kalau saya sih pasti nolak. Cuma kan lagi-lagi kami anggota DPRD itu hanya bisa mengingatkan. Kita ini kan fungsinya pengawasan. Diingetin sekali dua kali didengar, syukur, nggak didengar ya pasti kita akan cari jalan lain kan. Untuk bagaimana pemerintah ini kita yang tadinya ke kanan kita gini udah lurus aja gitu. Tapi sih tadi Pak Wakil menyampaikan kami akan koreksi. Saya berharap ini bisa dikawal oleh masyarakat. Jangan sampai hal-hal yang menurut saya masih bisa tunda aja dulu. Bukan sesuatu yang vital ya. Skala prioritas dulu aja kita depankan. Itu karena masyarakat Bekasi ini kan yang kemarin kita sudah rasakan. Di saat curah hujan tinggi ya banjir masih merata di mana-mana. Jadi momok. Nah Bang, tadi kan bicara sampah tuh kan ada pemerintah juga mencantumkan nama Kota Bekasi sebagai salah satu yang harus penggunaan energi sampah ini menjadi energi listrik sel ya.
Nah ini seperti apa sih Bang kalau ini diterapkan di Kota Bekasi? Yang pasti saya mendukung ya. Namanya teknologi itu sangat membantu. Sekarang ini yang kunci kita kehidupan ini kan adalah teknologi. Betul. Update teknologi, terus teknologi masuk untuk mengatasi persoalan sampah, Polusi persoalan industri lingkungan namanya. dan sebagainya. Cuma lagi-lagi yang kami di DPRD itu melihat ini ada nggak resiko APBD-nya. Jangan sampai investasi masuk, teknologi masuk, kita 20 tahun harus menanggung pakai APBD. Ini kan harus dilihat. Jangan sampai pemimpin-pemimpin yang akan selanjutnya, anak cucu kita selanjutnya itu merasakan utang. Iya. Sampai kan kita dengar sendiri, kayak WUS, ini sangat membantu Jakarta Bandung. Betul. Tapi kenapa se-Indonesia yang nanggung kan gitu ya? Bahasanya begitu. Nah sama kayak ini juga bagus, cuma harus dilihat FS-nya, terus penlognya penunjukan lokasinya sesuai, tidak merusak lingkungan lagi nggak? Kan kalau dia membuka lahan baru, betul, ada potensi merusak lingkungan. Iyalah ada, gitu. Betul. Walaupun ada teknologi, cuma kan teknologi ini kan terbatas berapa ribu pembakarannya atau berapa ratus ribu, cuma kalau sampahnya jutaan tetap aja jadi open dumping juga kan. Nah makanya maksud saya kalau saya sih menyarankan, saya sebagai anggota DPRD biasa ya, bukan siapa-siapa, ya saya menyarankan agar ini menjadikan pansus sendiri dalam investasi ini supaya melihat aspek-aspek apa sih yang pemerintah tanggung. Karena memang katanya Danantara ingin investasi. Betul. Namanya investasi itu kan ada apa keuntungan yang dia cari juga kan gitu. Nah makanya apakah ini jual sampahnya ke listrik, apakah pemerintah menanggung tipping fee dan sebagainya. Pasti namanya investasi itu ada value yang dicari juga gitu loh. Nggak mungkin serta-merta dia investasi cuma-cuma. Tapi ya kalau selama fair, selama pemerintah Kota Bekasi tidak dibebankan, masyarakat tidak terdampak. Terdampak tuh gini, jangan sampai untuk kesejahteraan masyarakat dipotong cuma buat itu gitu. It's okay. Tapi kalau terdampak, pikir 2 kali dulu. Tapi kan ini sudah sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi dan kemudian diteruskan sama Pak Prabowo kan? Saya mendukung. Itu sangat baik. Tapi kita harus melihat dari segala aspek. Apakah anggota Dewan dilibatkan Bang di situ? Saya sebagai anggota Komisi 2 dan anggota Banggar belum sih. Belum ya? Mungkin pimpinan atau anggota lain. Tapi kayak belum juga sih saya lihat. Karena kalau sudah, buktinya kita akan fokus ya. Tapi Danantara katanya sudah ke Pemkot juga kemarin kan? Sudah tim Danantara sudah ke Pemkot. Saya nggak tahu sih Pak. Mungkin harusnya sih ada komunikasi ya yang baik antara eksekutif dan legislatif. Tapi sih kayaknya sudah dibangun lah ya, karena kan pimpinan kami juga sudah sering diajak komunikasi oleh eksekutif kan. Nah, seberapa penting tuh menurut Abang sebagai anggota Dewan terkhusus Komisi 2 untuk diikut sertakan dalam? Ya penting lah, ini kan penggunaan APBD ya Bang? Iya, kecuali murni investasi tanpa melibatkan pemerintah. Berarti itu dia bisnis, B2B. Ini kan B2G. Business to government. Berarti kan ada government yang memang di situ ada uang rakyat. Betul. Kalau bisnis mah ya udah silakan aja. Kalau dia nih mau kerjasama sama pemilik tanah yang punya orang, dia ngelola limbahnya, ngelola apa, bisnis to bisnis. Kita mah tinggal mendorong supaya ada retribusi di sana. Jadi PAD ya, PAD juga. Kalau ini kan enggak. Ini kan dia mengajak pemerintah kota. Pemerintah kota juga Pak yang belanjain tanahnya tuh. Lah iya kan ada. Ada klausulnya. Iya, Perkintan ini kan lagi mau belanja tanah untuk pembebasan untuk program PSL itu. Sebagai Banggar sudah ketok palu itu. Setahu saya udah lah, kan di perubahan ini didorong. Cuma nilainya saya lupa ya, takut salah gitu. Ya berarti sudah dilibatkan dong DPRD dalam hal ini sebenarnya. Dilibatkan dalam tanah. Kan kita nggak
nggak dilibatkan dalam proses kerjasamanya apa sih ini? Tapi nggak mengkritisi. Ya saya mengkritisi sedikit aja karena saya bilang oke lah kita mendukung besar di situ biaya. Cuma saya bilang jangan sampai rakyat di bawah dapil saya Bekasi dan Pondok Gede mau ngubur aja harus bayar 15 juta. Minimal tanah kuburan juga dibelilah. Hari ini kan di wilayah-wilayah kota, maksudnya yang padat penduduk, kuburan susah. Nah, itu di bawah kami juga tuh Perkimtan kan ada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan. Ada kabit pertanahan di situ. Ya menurut saya sekarang orang kalau kubur nelpon, kita bantu nih, ambulannya kita bantu, rumah sakitnya kita bantu. Pas mau ngubur yang harus bayar duit, kita juga bingung juga. Dari mana kan gitu, 15 juta. Orangnya free, pemerintah punya tuh ya mungkin di Pedurenan free. Iya, di Pedurenan. Cuma maksud saya kan nggak semua orang juga harus sejauh itu kan. Dan ada beberapa tanah yang menurut saya visible gitu loh, yang bisa dipakai, yang available lah, yang oke lah untuk kuburan, tinggal di perluasan atau apa. Cuma kan lagi-lagi keseriusan dari pemerintah. Kalau sudah sempat diketok di ABT untuk pembelian sebuah lahan itu kemudian tidak di skemanya tidak diketahui, kan menjadi satu sengketa juga kayaknya di belakang nanti itu, Bang. Menurut Abang? Ya mungkin ya, karena menurut saya harusnya dipansuskan. Iya. Kalau menurut saya harusnya dipansuskan. Nah, Komisi 2 menganggap hal ini seperti apa, Bang? Oh, atensi penuh. Gitu ya. Karena pembelanjaan tanah itu kan dananya nggak sedikit, Bang. Ketua komisi kami ini sangat aware masalah ini. Komisi 2 juga di aware. Karena posisi gini. Kami ini pernah mendapati sebuah case di mana ada sebuah PKS, perjanjian kerjasama, orang investasi, Pak. Yeah. Ini kami juga sudah 2 kali rapat. Ini orang investasi, perusahaan investasi, punya PKS dengan pemerintah Kota Bekasi selama 20 tahun lah atau 30 tahun, mengelola, menginvestasikan, tiba-tiba tanah yang Pemda anggap clear, ternyata tanah itu sengketa, Pak. Waduh. Nah hari ini putusan pengadilan, tanahnya harus dikembalikan ke pemilik, yang investasi harus dirobohkan. Nah ya, gimana tuh? Kenapa saya belum bisa buka persoalannya? Karena masih berproses. Gitu loh. Nah hari ini kami di Komisi 2 sudah memberikan rekomendasi ke pemerintah Kota Bekasi agar langkah-langkahnya itu tidak memberatkan, tidak merugikan dua belah pihak. Ya intinya ya oke, kalau emang tanah dia. Berarti yang investasi harus juga dipikirkan. Karena dia dirugikan juga. Harus mengosongkan, harus merubuhkan tempat itu. Pemerintah dirugikan ya. Karena menambah 2 kali ruginya. Dia harus balikin tanah, dia harus bayar denda. Namanya uang apa tuh ya, lupa saya. Uangsom apa tuh? Duansom. Iya, duansom. Sedangkan bangunan yang sudah berdiri juga harus dirubuhkan. Karena dia maunya tanah doang. Sampahnya mau taruh kemana itu, Bang? Sampahnya juga mau taruh kemana? Itu dia kan maksud saya. Karena kalau dirubuhkan kan itu aset negara, Bang. Sudah dibeli kan? Puing itu ada harganya loh, nggak boleh sembarangan. Maksud saya, ini kan yang dipikirkan. Tapi ketika proses pembelian tanah, proses pembangunan, proses melibatkan eksekutif, legislatif, yudikatif, saya rasa nggak akan seperti itu. Ini kan mungkin karena eksekutif jalan sendiri. Pada saat itu ya, ini kita ngomongin yang bisa terjadi juga di sampah ini nanti ya. Kenapa enggak? Oke, luar biasa ya. Berarti banyak hal nih ya, Komisi 2 tahu dalam ini ya terkait ekonomi Kota Bekasi, Bang ya. Iya. Jadi semangat nih kita dengar. Jangan dikulik terus, Bang. Iya. Ya, habis dari awal kan sudah rapot merah. Tadi kan kita udah nggak mau rapot merah nih kan. Kita baru tahu nih gitu. Ini udah ada rapot merah. Oke Bang, luar biasa ya, dengan Bang Gilang ini kita dapat hal-hal yang ya terkait ekonomi ya, dan atensi daripada Komisi 2 agar keuangan ini bisa berjalan dengan normal ya Bang. Siap, betul. Dan dinikmati oleh masyarakat banyak ya. Nah ini keterlambatan ini itu bagian dari Komisi 2 juga nggak ya? Keterlambatan apa? Misalnya
ya tadi ada DBM SDA apa segala macam itu rapot merah tadi itu ada termasuk di Komisi 2 di dalamnya ya. Iya, saya pribadi sih bilang itu rapot merah ya. Karena posisinya ya merahnya sih ya nggak jelek-jelek banget lah. Menurut saya ya ibaratnya KKM lah gitu. Cuma maksud saya kan harusnya tidak seperti itu. Dari awal tuh digaspol. Walaupun ada perubahan ya harusnya langsung digas aja dari awal itu. Iya. Gitu. Nah Bang, sepengetahuan Abang nih karena di bidang ekonomi, ada nggak sih? Sorry bukan bidang ekonomi Bang, kita pembangunan. Iya pembangunan. Ada nggak sih Bang dana mengendap itu Bang? Yang seperti Pak Purbaya katakan. Mungkin tanya Komisi 3 ya kalau dana lebih mengendap. tepatnya Karena ya. di beliau-beliau Komisi 3 ini langsung bekerja sama Bapenda. Langsung BPKAD. Jadi sumber kasirnya Kota Bekasi itu di Komisi 3 ya. Komisi 2 hanya mengawasi. untuk ini ya. Komisi 3 itu pelayanan pembangunan. Kita itu juru nagih. Karena kan orang-orang ini kan ada PAD segala macam. Bukan, ada pembangunan kan. Iya. Nah, pembangunan itu kan vendor itu kan harus dibayar. Nah, kita kalau ada yang gagal bayar, ada yang apa baru Komisi 2 jalan tuh ya. Kita dorong. Tapi juru tagih lah ya. Juru tagih. Kalau seandainya ini keuangan dan lain-lain ya ada di Komisi 3 karena memang murni bidang keuangan. Menurut Abang sebagai Komisi 2 kinerja pelayanan perizinan terutama berkaitan dengan OSS, IMB, PBG dan layanan investasi sudah seperti apa di Kota Bekasi? Kalau saya lihat sih sudah cukup baik ya. Baik ya. Karena posisinya hari ini pertumbuhan dari investasi di Kota Bekasi juga kan cukup bagus. Ada mal-mal baru, ada apa. Cuma tinggal bagaimana kita memitigasi adanya oknum-oknum yang memperhambat akhirnya bisa jadi pungli. Itu aja. Nah, itu kan ada lagi tuh memangkas birokrasi yang berbelit itu apa sih Bang way out-nya? Digitalisasi kah? Atau seperti apa kan? Kalau menurut saya ikut aja aturannya. Kan hari ini kan OSS sudah dari kementerian. PBG juga, SIMBG itu dari kementerian. Maksudnya udah ikutin aja. Kalau mau mempercepat tinggal dinas itu buka loket. Bagaimana asistensi kan. Itu aja. Jangan, oh ini kok belum diklik-klik. Akhirnya, oh deh Bu, mau nggak diklik? Apa kan? Nah yang kayak gitu-gitu kan. Maksud saya kita harus mitigasi gitu. Menurut saya tinggal penyuluhan, terus tinggal ke beberapa perusahaan itu dikasih sosialisasi supaya mereka bisa mengikuti aturan dengan baik dan benar. Aturan itu ditegakkan. Terus juga yang kedua, memang saya berharap kan setiap dinas yang ada di bawah saya itu kan ada Wasdal ya, pengawasan dan pengendalian ya. Saya harap Wasdal ini benar-benar bisa galak gitu. Kayak contoh di Kota Bekasi ini di Dinas Tata Ruang ini Wasdal ini bisa fokus mana yang tidak ada IMB itu bangunan bisa disisir Pak. Bahkan disuratin 1, 2, 3 robohin. Atau polis lain lah paling enggak ya. Bisa jadi. Ya kan. Itu pertama bangunan. Terus yang kedua reklame. Banyak juga reklame itu juga tidak punya IMB, silakan disisir. Tebang aja itu kalau itu mah tebang aja. Udah buat jelek itu kan. Terus yang ketiga lagi utilitas, kabel-kabel listrik, yang kabel wifi yang menurut saya mungkin sudah mati, sudah enggak masih bergantung, potong-potongin aja. Betul. Kalau memang semua semangatnya itu ke bawah, ke bawah tanah, udah bawah tanah. Jadi orang itu kan bahaya Pak. Kalau seandainya ada yang kendur, kena orang di jalan tuh kayak yang di Jakarta viral, ini sampai putus leher, hampir mau putus leher kan. Nah, itu peran apa? Pemerintah. Pemerintah itu selain membelanjakan pembangunan juga harus mencegah hal-hal yang menyelakai masyarakat ya. Tadi kan billboard yang udah nggak layak, itu kan mencelakai nanti kalau ada angin kencang. Betul. Terus kabel listrik. Udah banyak kejadian ditimpa billboard tuh warga kan mati Bang. Itu dia. Ya Makanya kan? kemarin juga kecelakaan di Medan Satria itu mobil besar ternyata karena billboard itu terlalu muncul. Akhirnya kena tuh. Ya kok nggak salah akhir bulan lalu lah. Itu di Medan Satria jalan itu karena pembangunan yang nggak ikut
prosedur atau seperti apa sih kalau yang kejadian-kejadian seperti itu? Pasti ngikut prosedur lah. Kan namanya itu kan ada survei, Iya. ada rapat, ada apa. Ya makanya menurut saya kalau memang pengen baik ya harus tegas kali ya. Wasdal inilah ya yang Wasdal, dinasnya juga, kepala dinasnya juga harus tegas. Jadi A, B, B. Kalau udah nggak belok-belok, saya Nah, rasa ini uji nggak kompetensi akan juga dengan kepala dinas ya berarti Bang ya, penempatan rotasi dan mutasi itu. Saya juga sesuai nggak sih? mengucapkan selamat dan sukses kepada semua yang sudah terlantik, ada yang baru, ada yang pindah. Ya saya ucapkan selamat. Ada yang staff jadi ini Bang, dengar kabarnya ada yang staff jadi Emang? ASN tiba-tiba katanya gitu. Ada Jadi maksud dari staff tiba-tiba jadi pejabat. Iya. Luar biasa juga ya. Iya. Di Kota Bekasi, Bang. Luar biasa. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan Komisi 1, tapi saya sebagai anggota DPRD sespesial apa? Iya. Ada apa nih? Hubungannya 2 apa 3 nih gitu. Harus dicek hubungan spesial apa kan? Iya. Karena kita saya kena nih kayaknya nih. Karena gayung bersambut tas tus gitu. Karena kita aja. Iya. Mau nikah aja kan harus ada tahapan. Iya betul. Pacaran dulu, tunangan, datang ke orang tua, baru ke pernikahan. Betul. Kan? Nggak ujuk-ujuk langsung nikah. Berarti kan kalau langsung ujuk-ujuk nikah kan ada DP duluan. Terpaksa ya berarti. Terpaksa kan gitu. Emang nih Bang Diki nih ngeri. Gitu ya. Bang, terakhir nih Bang, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana Komisi 2 mendorong efisiensi belanja program terutama yang menyentuh pelayanan langsung seperti perizinan, perhubungan, dan pertanahan? Ini menarik nih. Jadi memang saya juga ingin menginformasikan kepada warga, memang kita ini dana transfer pusat untuk daerah Kota Bekasi ini ada pemotongan sekitar 150 sekian lah miliar. Dan itu sangat berimpact, punya efek sangat luar biasa yaitu ke pegawai, terus juga infrastruktur, juga ke beberapa sektor lah ya. Dan saya berharap di tahun depan ini efisiensi ini bisa lebih adil lagi lah. Jangan sampai Kota Bekasi yang menyumbang PAD begitu besar, potongannya juga besar gitu. Ya saya berharap ini tidak ada lagi malah efisiensi supaya kita tidak kenceng lah ikat pinggang gitu kan. Memang tahun ini tuh sangat terasa, buktinya apa, kayak kemarin P3K tahap 2, tahap 3 ya. Itu yang harusnya berapa ratus, akhirnya cuma berapa puluh. Terus dan sebagainya. Ini belanja pegawai itu ya? Iya, belanja pegawai akhirnya kena imbas. Terus juga saya berharap juga jangan sampai ada pemotongan tunjangan dan lain-lain. Yang akhirnya ketika orang itu tidak sejahtera, akan nyari peluang lain kan. Nah, menurut saya pemerintah itu ya udah sejahterain aja. Akhirnya orang itu udah nyaman gitu dan dia akan maksimal melayani masyarakat. Jangan sampai dia kantongnya juga emang kita bisa ukur, akan terjadi celah-celah. Itu tadi ya. Yang tadi saya bilang kan. Pungli dan sebagainya itu kan karena ketidaksejahteraan. Menurut saya. Kan bisa perspektif yang lain orang. Tapi kalau menurut saya sejahterakan dulu, pikirkan dulu pegawainya, baru maksimalkan ke masyarakat. Ini tidak sejahtera, masyarakat juga akan jadi korban. Terjadilah pungli tadi. Pungli, oknum-oknum itu. Abang juga jadi korban hampir ya. Yang tadi ya sampah tadi kan. Iya. Itu kan. Benar. Luar biasa itu. Benar. Saya juga agak kaget tuh. Di telepon, Bang harus bayar dulu baru mau dibuang sampahnya. Dia nggak tahu tuh rumah siapa Bang. Ya kita kan nggak ada yang tahu mungkin orang baru atau apa. Tapi jangan lihat sayanya deh. Berarti kan semua yang ada di sekitar situ digituin dong. Betul. Tetangga saya dan sebagainya. Itu rumah bagus-bagus gimana dengan rakyat biasa ya Bang? Itu dia. Kalau rumah bagus mungkin 200-300 mah ya udahlah merem. Nah kalau masyarakat 200-300. Jadi pungli ini masih momok nih Bang. Pungli ini masih jadi momok ya di Kota Bekasi ya? Iya masih hal yang masih berjalan lah bahasanya kan gitu. Biasa ya. Nah, terakhir Bang. Siap. Dari tadi terakhir mulu nih. Ini pertanyaan tadi itu pertanyaan terakhir. Nah, ini sekarang Abang kira-kira apa yang Abang mau sampaikan pertama kepada mitra dinas, kemudian kepada pemerintah, kepada anggota DPRD, komisi Abang atau semuanya, dan terakhir kepada masyarakat.
Ya, pertama saya pasti mengucapkan terima kasih banyak. Karena bagaimanapun kerja DPRD ini kan kolektif kolegial ya. Kita tidak bisa berdiri sendiri dan ini ada kerja tim. Yang hari ini kami DPRD Kota Bekasi di Komisi 2 di bawah pimpinan Ketua Komisi beserta pimpinan-pimpinan lainnya. Kami sudah responsif dengan laporan masyarakat dari mulai persoalan-persoalan perizinan, persoalan-persoalan limbah, persoalan-persoalan lapangan yang kemarin saya juga lupa, kami juga nyidak GOR walaupun saya nggak ikut. Itu nyidak GOR, pembangunan GOR yang memang ditemukan banyak persoalan. GOR yang baru ya, Pak? GOR yang baru. Nah, saya berharap dinas-dinas ini jangan menganggap kami musuh. Kami ini sayang sama bapak-bapak. Supaya bapak-bapak ini tidak menjadi temuan-temuan BPK dan lain-lain berujung ke hukum. Karena kami berharap bapak-bapak ini menjadi mitra baik untuk kami dan masyarakat. Kami ini ngomong ini bukan kami sendiri secara pribadi, mewakili, merepresentasikan masyarakat yang ada di dapil kami. Dan juga merepresentasikan dari partai yang kita, alat perjuangan kita kan dari politik. Dan ini saya berharap bapak-bapak ini bisa aware, bisa peduli, bisa juga mengatensi dengan baik apa persoalan dari lingkungan yang memang menjadi masukan-masukan kami. Dan saya juga memohon maaf jika memang selama setahun lebih ini saya dan juga kami sebagai anggota DPRD ini masih belum maksimal membantu mengadvokasi warga yang memang yang tadi saya sampaikan, peralihan kepemimpinan, terus yang kedua juga kami mendapatkan info bahwa ada efisiensi, terus yang ketiga memang banyak hal yang belum dibelanjakan secara maksimal. Akhirnya yang kami usulkan, warga inginkan, pembangunan ini masih telat. Bahkan mungkin ada yang belum terrealisasi. Ini kami mohon maaf, yang pasti 2026, tahun yang baru, lembaran baru, saya juga sebagai anggota DPRD akan lebih galak lagi, akan lebih tegas lagi untuk bisa mengoptimalkan belanja anggaran di 2026 supaya tidak ada lagi kejadian yang sama dan tidak ada lagi pembangunan tidak terrealisasi. Dan saya berharap dinas juga berbenah diri, jangan sampai salah memilih vendor karena ini juga menyangkut jangka panjang. Karena kita berharap kualitas dari pembangunan itu menjadikan nilai dari masyarakat lah bahwa pemerintah Kota Bekasi ini sudah cukup baik. Tapi kalau tiba-tiba kok begini ya, hasilnya begini, outputnya begini ya, kembali lagi akan menjadi momok lagi. Warga akhirnya tanda kutip, ini begini. Dan juga saya berharap semua pembangunan yang ada di Kota Bekasi ini bisa melibatkan stakeholder, yaitu eksekutif mengajak legislatif dan juga yudikatif pendampingan hukumnya, agar semua persoalan itu bisa kita selesaikan secara bersama-sama, gotong royong, juga kolektif, supaya tidak terjadi lagi persoalan-persoalan hukum di kemudian hari. Untuk masyarakat, terima kasih sudah mengawal saya selama setahun ini, dan mohon doanya semoga saya tetap amanah, istiqomah, sehat juga, amin. Dan yang terpenting apa yang menjadi usulan di wilayah saya agar saya kawal semoga terrealisasi semua. Dan kalau ada apa-apa, kritikan dan saran, saya sangat membutuhkan. Karena vitamin hidup saya itu adalah kritikan dan saran dari Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Itu saja Bang Diki, saran dan pesan-pesan dari saya. Luar biasa ya, kawan-kawan telusur parlementaria yang sudah memperhatikan situs ini. Kita dewannya boleh paling muda, tapi pikirannya cukup berisi ya saudara ya. Jadi Dewan Termuda Kota Bekasi ini bicara tentang target pencapaian dan juga pelayanan. Nah ini luar biasa. Terima kasih Bang Dewan. Siap, makasih Bang Diki. Di sela-sela kesibukan waktunya, tadi udah ikut paripurna pertama ya. Ini mau ikut paripurna kedua. Luar biasa. Nah dia luar biasa nih Bang Dewan Gilang ini. Terima kasih ya. Kita sudahi acara ini dulu.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Satu kita lagi, ini. Bang. Ya, siap. Share. Ya, share. Supaya telusur ini makin jaya. Amin. Dibawa ke pemerintahan Bang Diki. Iya, terima kasih Bang Da. Ya, kita sudahi. Terima kasih Bang sekali lagi. Padat, berisi banget dan luar biasa. Kritis juga, saya takjub juga dengan kekritisan Bang Gilang ini, luar biasa. Kita sudahi channel ini, kita akan bertemu lagi di kesempatan-kesempatan lain di anggota-anggota dewan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.